Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kak April sama Mantap dan Barokah. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara berbudidaya gambas di lahan janda. Nah, ini seperti penampakan yang ada di belakang saya ini ya. Nah, ini penampakan gambas lahan janda. Jadi modelnya sedikit, hasilnya selangit. Ini kemarin ditanamin yaitu pare. Jadi habis gambas kemudian pare kemudian gambas lagi. Nah, ini caranya yaitu bedengannya ini diolah tanah lagi ya, dicangkul, dicacah, kemudian mulsa ditutup lagi. Nah, ini caranya begitu. Budidaya gambas ini sangat dikatakan ribet ya ribet, dikatakan mudah ya mudah apabila kita sudah menemukan kuncinya. Nah, ini yang ditanam yaitu jenisnya yaitu anggun tavi dari cap panah merah ya. Banyak dari subscriber dimanapun Anda berada itu dia berkomentar, "Bang, kenapa ya gambas saya itu bakal buahnya kok menguning?" Nah, itu salah satunya yaitu kekurangan nutrisi, kemudian telat dalam pengocoran, telat dalam pemupukan, telat dalam penyepraian. Jadi banyak faktor. Jadi dalam berbudidaya gambas ini kita harus konsisten waktu. Kalau pengalaman Kak April sayur, jadi tanam gambas itu yang pertama, jadi penyepraian dan pemupukan jangan sampai telat. Jadi kekurangan pupuk daun, kemudian kekurangan air, kemudian olah tanahnya itu juga harus gembur, kemudian tanah ini harus basah. Yang ada di dalam bedengan ini harus basah, kemudian pemupukannya harus sesuai sasaran. Dalam 1000 batang itu pemupukannya yaitu paling minim yaitu 25 kilo mutiara 1616 atau mutiara grower. Kandungannya 20 plus nilai. Jadi jangan sampai mengurangi pupuk, akan tetapi lebih baik ditambah pupuk. Nah, itu juga faktor buah itu bisa menguning. Kemudian yang bisa menguning lagi buah itu ketika kekurangan pupuk daun. Jadi yang dilakukan Kak April sayur itu pupuk daunnya menggunakan 3 bahan atau 4 bahan dari produknya Java Mas. Yang pertama yaitu Big Fosfor, itu fosfat kalium agar buah itu tidak menguning, dia jadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yaitu Java Green, daun selalu segar. Stoma mata bisa mengambil nutrisi dari Java Green tadi, sudah mengandung ionik. Kemudian yang bahan nomor 3 yaitu kalsium higros, biar badan batang itu lebih kuat, tidak rentan untuk terkena penyakit. Kemudian yaitu Java Bloom agar buah itu bisa cepat besar ya. Nah, itu termasuk ada kandungannya boron. Itu pupuk daun yang dipakai oleh Kak April sayur dalam berbudidaya gambas. Kemudian ada lagi yang berkomentar yaitu kenapa tanaman saya masih usia 15 hari sudah terkena Gemini virus. Nah, itu keteledoran kita dalam melakukan perawatan. Yang pertama, jadi tanah itu jangan sampai kering. Karena kalau tanah itu kering nanti bisa menyebabkan yaitu Gemini virus, dia kerdil, keriting, terus daun menguning. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama, jangan sampai tanah itu kering. Diusahakan selalu basah. Kemudian terkena virus itu, keriting itu karena terkena gangguan. Contoh seperti kutu kebul, trip, tungau, dan bisa mengganggu
pertumbuhan batang itu dan daun bisa kerdil, jadi dia ada sistem pengganggu. Jadi untuk mengatasi Gemini virus itu saya menggunakan obat yang pertama, yaitu obat kutu ya, yaitu obat Agus. Obat Agus itu dalam satu tangki saya menggunakan 15 ml. Nah itu pertama. Kemudian agar tidak terkena gangguan hama, yang kedua yaitu ketika masih kecil disemprot dengan menggunakan obat stadium seperti ulat pelukis itu yang ada di daun. Kemudian ketika sudah besar seperti buah seperti ini, kita menggunakan obat yaitu Endor. Karena ulatnya itu sudah mulai besar, jadi menggunakan ganti obat yaitu Endor, takarnya 15 ml. Kemudian obat yang selanjutnya, lalat buahnya ini saya kendalikan dengan menggunakan yaitu Yapen, bahan aktif dimetoat dan imidacloprid. Nah itu lalat buahnya. Kemudian untuk masalah lembing hitam, lembing hitam itu saya menggunakan yaitu obat Regen, takarannya 20 ml. Regen itu karena apabila buah gambas ini tersengat lembing, maka dia akan membuncit, kemudian busuk ya. Itu juga terkena sengatan yaitu lembing. Kemudian obat selanjutnya dalam mengendalikan hama yaitu April Share menggunakan pencegahan bercak daun. Pencegahan bercak daun itu pertama yaitu menggunakan bitan atau antrakol ketika masih kecil. Ketika sudah terlihat ada kendala yaitu bercak kecil-kecil, langsung saya menggunakan obat yaitu Equation. Jadi Equation itu saya spray, satu tangkinya saya kasih 2 sendok, atau satu bungkus itu dalam 1/4 hektar dijadikan 4 tangki atau 3 tangki. Nah itu penyepraiannya berturut-turut selama 3 hari ketika sudah terkena bercak daun. Oke, sekarang kita lihat penampakan gambasnya. Ini sudah petikan yang entah berapa lupa sudahnya. Jadi sudah mencapai umur sekitaran yaitu pemetikan 35 hari, dan daunnya pun masih normal, juga kelihatan subur. Dalam perempelan Kang April Share hanya dirempel separuh ya, setengah, sekitaran 1 meter. 1 meter ini dilakukan perempelannya samping, tidak dirempel ke atas. Kemudian dalam sudah terlalu rimbun seperti ini, jangan lupa lakukan perempelan daun atas, dan kemudian buah yang tersangkut itu diluruskan. Kita lihat ya. Jadi kalau buah itu sampai tersangkut nanti tidak ada harga jualnya karena bengkok. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini harus diluruskan, kalau tidak diluruskan nanti tidak ada harga jualnya. Nah, seperti itu ya. Nah ini daunnya tuh masih segar. Nah seperti ini ya. Nah ini harus dibenahin. Nah, ini bedengannya dimatikan satu. Kemudian kalau biasanya ini sistem tanamnya kan bedengnya dimatikan satu, kemudian ini ditanamin, kemudian yang sana dimatikan satu lagi. Tapi kalau ini tidak, sistemnya 2-1. Nah ini 2 ya, ditanamin 2, kemudian yang ini dimatikan satu bedengannya, kemudian ditanamin lagi, jadi 2. Nah ini sangat rimbun sekali ya gambasnya. Nah ini sudah hampir buah-buah akhir ya, mencapai 40 petikan ya, sudah hampir mencapai 40 petikan, dan
daunnya dan batang itu masih segar, tidak terkena hama-hama. Oke guys, saya kira sudah saya menceritakan pengalaman saya dalam pengobatan ataupun pemupukan. Semoga video saya ini bisa menjadikan wawasan bagi seluruh petani dimanapun Anda berada. Oke, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe channel Kak April saya ya, biar lebih semangat dalam membuat ilmu konten video saya. Dalam penanaman apa saja yang saya tanam, pasti akan saya salurkan pengalaman saya dan ilmu saya untuk seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.